Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat malam Selamat Mas malam. Aiman, selamat malam Iya. Bang Taufik, Pak Amiruddin, Bu Sumiarsi. Baik. Selamat malam semua. Saya ke Bu Sumarsi. Bu Sumarsi, jelas mendengar saya? Ya, jelas. Iya. Ini Aiman. sudah hampir 20 tahun ya Bu kalau tidak salah, atau mungkin lebih dari 20 tahun Ibu selalu kemudian menuntut hak keadilan dari Ibu. Bisa ceritakan soal ini, Bu Sumarsi? Selama 23 tahun. 23 tahun, ya. Tidak pernah berhenti untuk menuntut penyelesaian kasus karena Presiden Habibie menjanjikan akan menyelesaikan kasus, dan di samping itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 pun di pasal 28I ayat 4 dan 5 ini yang menjadi pijakan saya untuk menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat lalu. Nah, di dalam pasal 28I ayat 5 itu menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangannya. Nah, peraturan perundang-undangannya sudah diterbitkan, yaitu Undang-Undang Pengadilan HAM. Lembaga yang menangani pun juga sudah ada. Komnas HAM melakukan penyelidikan, Kejaksaan Agung menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan, dan apabila terbukti terjadi pelanggaran HAM berat, maka DPR membuat surat rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan Kepres pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Jadi macetnya di mana, Bu Sumarsi? Mekanisme ini sudah diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2007. Oke. Nah, kemudian sebenarnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu itu tidak buntu-buntu sekali ya. Pada saat di Undang-Undang Pengadilan HAM pasal 21 ayat 3 itu kan mengatur tentang pembentukan tim penyidik ad hoc yang jadi Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat. Nah, selama ini Kejaksaan Agung justru menghindar dengan berbagai alasan, sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM berat ini menjadi terkatung-katung, dan saya tidak tahu ya sebenarnya ini apa yang dilakukan penguasa ini, apakah ada sebuah konspirasi, atau ya mungkin ada di mana Ibu bisa katakan ada kecurigaan itu? Apa alasannya? Alasannya adalah ketika di pengadilan Tun, di sidang pengadilan Tun itu kebohongan Kejaksaan Agung itu terbongkar ketika saya ibunya Wawan, korban Semanggi 1, Ibu Hukimno, ibunya Yunhab korban Semanggi 2, menggugat Jaksa Agung atas pernyataan Jaksa Agung pada 16 Januari 2020 di Komisi 3 DPR yang menyatakan bahwa peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI bukan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Nah, menurut tim hukumnya Jaksa Agung, katanya itu jawaban spontan. Tetapi menurut saksi ahli Jaksa Agung mengatakan bahwa jawaban Jaksa Agung itu sudah disiapkan oleh stafnya. Kemudian lagi mengenai rumusan hasil bedah perkara pelanggaran HAM berat masa lalu pada 15 sampai 19 Februari 2016 yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bogor, itu di media massa sudah diberitakan. Tetapi ternyata sampai sekarang belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik Jaksa Agung maupun Komnas HAM. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana Presiden Jokowi di dalam komitmen di dalam nawacita komitmen untuk menghapus impunitas. Tetapi pada pertengahan periode pertama itu Presiden Jokowi mengangkat Wiranto, Menko Polhukam, Menhankam Pangap 98, yaitu terduga pelanggaran HAM berat tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2,
diangkat menjadi Menko Polhukam. Nah, periode kedua kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Pinpres. Oke, sampai situ dulu. Saya ingin, karena ini sudah menyebut nama, saya ingin kemudian ada penjelasan dari anggota DPR. Mungkin bisa apakah Anda juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarsi, Bung Taufik Basari? Ya, pertama saya ingin menyatakan bahwa justice delay is justice deny, ya. Proses keadilan yang ditunda itu adalah satu pelanggaran keadilan tersebut, ya. Dan kita tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sumarsi, setelah 23 tahun menanti keadilan sampai sekarang belum mendapatkan keadilan. Termasuk komitmen Pak Jokowi terhadap penyelesaian HAM berat. Ya, di dalam Nawacita Jilid pertama sudah disebutkan secara eksplisit komitmen dari Pak Presiden Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Yang artinya sekarang sudah periode kedua, sebelum 2024, ya tentu kita berharap janji politik yang tercantum di dalam Nawacita itu harus diwujudkan, ya, karena itu adalah kalau saya tanyakan pendapat Anda pribadi, apakah kemudian belum diwujudkan di pemerintahan Presiden Joko Widodo ini? Ya, kalau menurut saya sebelum 2024 ya hal tersebut harus diwujudkan. Artinya belum sampai saat ini? Sampai saat ini belum. Ya, oleh karena itulah maka kita terus meminta khususnya kepada Jaksa Agung untuk menjalankan tugasnya dalam rangka membentuk tim penyidik ad hoc ya untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan pro justisia yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM. Bagaimana dengan pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan bahwa salah satu yang tadi disebutkan oleh Bu Sumarsi, misalnya Semanggi 1, Semanggi 2, bukanlah pelanggaran HAM berat? Hal tersebut pernah dibahas di Komisi 3 yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sumarsi, ya. Hasil keputusan dari paripurna DPR itu adalah hasil keputusan paripurna di 2 atau 3 periode yang lalu, artinya sudah sangat lama. Dan kemudian pada saat itu kebetulan setelah Pak Jaksa Agung menyampaikan hal tersebut, saya mempertanyakan dan memprotesnya, dan akhirnya dikoreksi. Saya mengingatkan bahwa setelah hasil keputusan dari DPR tersebut, sudah ada perkembangan berikutnya, yaitu keputusan dari Komnas HAM yang menyatakan bahwa peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 adalah pelanggaran HAM berat, yang itu adalah pro justisia. Artinya, dengan adanya perkembangan itu, semestinya kemudian pihak Jaksa Agung mempergunakan proses justisia yang sudah berjalan ini untuk melakukan tindak lanjutnya. Dan itu kita sampaikan, dan sudah sempat Pak Jaksa Agung menyampaikan pernyataan bahwa akan melakukan kajian untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ya, tinggal kita tunggu sekarang komitmen dari Pak Jaksa Agung, ya, untuk bisa segera menindaklanjuti hal tersebut. Sebelum saya ke Ketua Komisi Kejaksaan, Bung Barita, saya ingin ke Bung Amiruddin Arahab dari Komnas HAM. Jadi sungguh seperti apa? Jaksa Agung mengatakan bukan pelanggaran HAM berat, tapi Komnas HAM mengatakan pelanggaran HAM berat. Ini nggak nyambung antara dua lembaga pemerintah. Dua lembaga negara maksud saya. Silakan, Bung Amiruddin. Terima kasih, Mas Aiman, koreksinya itu. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, kita berbicara sekarang ini untuk mengambil langkah penyelesaian. Ya, nggak perlu lagi berdebat, berdakik-dakik tentang soal-soal yang sudah lewat. Ya. Makanya saya menyampaikan, Jaksa Agung, ya, kalau memang mau melangkah saja, buat tim penyidiknya. Oke. Jika tim penyidiknya sudah dibuat, mari kita diskusi. Ya. Kenapa? Karena undang-undang mengatakan, ya, yang boleh menyatakan sesuatu terhadap berkas Komnas itulah tim penyidik Jaksa Agung, bukan yang lain. Termasuk ketua, kan Jaksa Agung, saya nggak tahu kalau di polisian kan Kapolri termasuk juga penyidik. Apakah Kejaksaan Agung termasuk juga penyidik? Jaksa Agung? Undang-undang itu mengatakan Jaksa Agung, bukan Kejaksaan Agung. Oke. Ya. Nah, kita mesti lurus dengan undang-undang, artinya apa? Jaksa Agung harus membentuk tim penyidiknya. Ya. Kalau tidak ada tim penyidik dari Jaksa Agung, siapa yang menilai berkas Komnas? Oke. Nah, kalau sudah ada pernyataan begini, ini supaya publik juga paham juga, Bung Amiruddin, bahwa Jaksa Agung mengatakan ini bukan pelanggaran HAM berat. Jadi sesungguhnya ini pelanggaran HAM berat atau tidak sih? Gini, Mas, undang-undang itu emang Jaksa Agung pengadilan bisa memutuskan. Dia itu penyidik. Disidik aja belum kok bisa sudah dia putuskan. Gimana sih? Paham nggak? Jadi Jaksa Agung menyatakan itu offside. Anda mau mengatakan itu?
saya nggak mau mengatakan offset juga, fungsinya menurut undang sebagai penyidik. Oke. Nah, selama dia tidak lakukan penyidikan, ya dia jangan beropini yang lain. Itu aja. Dan sampai saat ini Komnas HAM beranggapan bahwa kasus-kasus yang sekitar 98 ada Semanggi 1, Semanggi 2, termasuk juga kasus penculikan, penghilangan aktivis adalah semua pelanggaran HAM berat. Bukan beranggapan, berdasarkan keterangan dan bukti yang diperoleh menurut keterangan para saksi dan dokumen yang ada, penyelidikan, Komnas HAM menduga di dalam peristiwa-peristiwa tersebut ada 12 berkas menduga adanya terjadi pelanggaran, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, dugaan ini sebagai hasil penyelidikan pro justisia secara hukum dia harus ditindaklanjuti oleh penyidik. Penyidik itu setelah melakukan serangkaian aktivitas penyidikan baru bisa membuat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, penyidikannya aja kan belum pernah dimulai. Jadi kalau nanti dilakukan penyidikan, kesimpulannya bisa alternatifnya apa saja supaya ada bayangan, Bung Amiruddin? Ya, sesuai undang-undang kesimpulannya cuma 2. Memenuhi bukti yang cukup untuk tidak lanjut ke penuntutan atau tidak. Itu sepenuhnya kewenangan Jaksa Agung. Gitu loh. Jadi nggak ada istilah pelanggaran HAM berat atau tidak dalam hasil penyidikan itu? Ya, penyidikan itu kan nanti akan menyimpulkan tim penyidik. Ya, akan melalui serangkaian kegiatan penyidikan, menyimpulkan ini berkas memenuhi bukti keterangan semuanya kuat untuk diadakan penuntutan di pengadilan. Nah, kalau buktinya nggak kuat menurut Jaksa Agung, ya Jaksa Agung buat keputusan. Jadi harus melalui penyidikan dulu, lalu kemudian ada proses penyidikan di internal Kejaksaan Agung ini ya? Iya. Baru kemudian nanti ketika ditemukan ada indikasi pelanggaran HAM di situ, maka dilanjutkan dengan penuntutan ke pengadilan. Dan tidak bisa dikatakan apakah ini pelanggaran HAM berat atau tidak sebelum ada penyidikan. Sebelum ada putusan hakim nanti. Sebelum ada putusan hakim di pengadilan. Oh, itu yang kemudian terjadi. Lalu bagaimana bisa melompat? Saya akan nanti ke Bung Barita Simanjuntak. Selepas jeda berikut ini kami akan segera kembali. Sebelum saya ke Bung Barita, saya ingin sedikit lagi tadi ke Bung Amiruddin. Jadi semua kasus yang dianggap pelanggaran HAM serius sudah diselidiki oleh Komnas HAM dan bolanya sekarang ada di Kejaksaan Agung. Saya konfirmasi kepada Anda, Bung Amiruddin. Iya, bukan semua. Ada 12 berkas. Apa saja Anda boleh sebutkan? Mungkin saya ingat Anda. Mulai dari 2 peristiwa di Aceh, 1 peristiwa di Jawa Timur, peristiwa tentang peristiwa 65, peristiwa tentang ini yang naga hijau itu ya, yang 65 itu menjelang 65, menjelang G30 SPKI pada waktu itu, betul? Setelah baik. G30 SPKI, ada tentang penculikan itu ya waktu itu ya. Ada tentang penghilangan orang tahun 97, ya. Penculikan aktivis ini termasuk ya dan penghilangan paksa. Ada peristiwa Trisakti Semanggi seperti yang disebut Bu Sumarsi tadi. Semanggi 1, Semanggi 2. Ada 2 peristiwa di Papua, ya. Nah, itu peristiwanya semua gitu. Ya, dan itu semua sudah diselidiki. Kesimpulannya adalah ada dugaan pelanggaran HAM berat di situ. Dugaan. Dugaan, karena masih penyelidikan. Iya. Dan ini harus ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dan sampai saat ini satu pun belum ada yang ditindaklanjuti. Dari yang 12 itu belum. 12 itu belum. Baik. Saya ke Bung Barita. Bung Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Bung Barita, ada komentar soal ini? Ada 12 dugaan pelanggaran HAM berat yang tidak ditindaklanjuti atau belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung sampai saat ini. Ya, malam Mas Aiman. Saya kira bukan tidak ditindaklanjuti, tetapi kita lihat beberapa waktu terakhir kan Jaksa Agung telah memerintahkan agar kebuntuan penanganan kasus ini dapat dibuka melalui adanya komunikasi dan koordinasi. Karena ada perbedaan persepsi di sini antara penyidik hak asasi manusia yaitu Jaksa Agung dan penyelidik Komnas HAM.
Jadi ini kan harus diselesaikan dan Jaksa Agung juga telah memerintahkan dalam waktu dekat agar kasus ini dapat diselesaikan. Jadi perkembangannya lambat selama ini, tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung beberapa waktu terakhir, harus dilakukan terobosan progresif untuk mengatasi kebuntuan ini. Iya, tapi bagaimana kemudian harapan ini ketika kemudian Jaksa Agung sempat mengatakan bahwa Semanggi 1, Semanggi 2 bukan pelanggaran HAM berat, padahal belum ada persidangan. Ya, saya kira kita tidak ke sana lagi Mas Aiman, tetapi kan ini ke depannya, bahwa 12 kasus itu harus diselesaikan dalam waktu singkat. Saya kira ini juga harus ada endingnya, dan apa yang digariskan oleh Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk menuntaskan dalam waktu dekat beberapa kasus itu. Saya kira itu adalah bentuk upaya mengakhiri proses hukum yang dapat dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan. Anda yakini bahwa dari 12 hasil penyelidikan Komnas HAM ini pasti akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung? Nah, tentunya kan Jaksa Agung atau Kejaksaan itu dalam melakukan tugas penanganan perkara ini kan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yaitu hukum acaranya, substansi hukumnya. Nah, inilah yang tadi saya katakan memang beberapa waktu yang lalu ada kebuntuan di sini. Itulah sebabnya Komisi Kejaksaan juga menyampaikan rekomendasi agar ini dapat diselesaikan. Boleh Anda jabarkan sedikit kebuntuan apa yang Anda maksudkan? Ya, misalnya kan ini kasusnya ada mengenai alat bukti yang sudah lama. Bagaimana dalam KUHP kita yang menganut ya prinsip-prinsip formalitas pembuktian itu, dan jaksa punya kewajiban untuk melaksanakan dan memenuhinya di tengah-tengah persoalan teknis ini. Namun saya katakan tadi, tidak ada jalan keluar yang tidak bisa dicari, dan inilah yang kita sebut tadi terobosan progresif untuk mengatasi kebuntuan, dan ini harus ada akhirnya. Itu yang kita lihat dari perkembangan dinamika kasus ini. Sehingga ini tidak menjadi agenda panjang lagi, Mas Aiman. Dapat dituntaskan oleh sistem hukum kita yang bisa melihat beberapa sisi dalam penegakan hukum. Ya, kalau itu masalah keterbatasan ketentuan peraturan, ya karena jaksa lah nanti yang akan mempertanggungjawabkannya dalam proses penuntutan di pengadilan. Oke, saya ke Bu Sumarsi. Bu Sumarsi, ada niatan untuk menggelar kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat ini dari Kejaksaan Agung. Anda yakin dengan itu? Oh, saya tidak yakin. Karena apa? Karena pada 14 Desember tahun 2020, pada saat pembukaan raker kejaksaan, itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa kejaksaan adalah aktor kunci penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Kemajuan konkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat. Tetapi kenyataannya apa? Ketika Jaksa Agung pada 26 November tahun 2020 itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi kaitannya dengan gugatan kami orang tua korban kepada Jaksa Agung juga tidak mencabut. Kalau memang Pak Jaksa Agung ini, Pak ST Burhanuddin ini adalah seorang penegak hukum, harus tidak pantas Pak Jaksa Agung ini melawan korban. Dia adalah penegak hukum, dia melaksanakan konstitusi, dan Pak Jaksa Agung adalah kepanjangan tangan dari Presiden. Presiden ingin menyelesaikan, Presiden ingin menghapus impunitas, tapi kenyataannya Pak Jaksa Agung tidak melakukan apa-apa. Justru kalau menurut saya ya Indonesia ini layak enggak dianggap sebagai negara hukum. Oke, baik. Anda tidak meyakini bahwa akan dilakukan. Saya ingin ke Bung Tobas untuk penyeimbang. Apakah Anda juga punya pendapat yang sama atau berseberangan dengan Bu Sumarsi? Karena Bu Sumarsi kita tahu 23 tahun menunggu keadilan. Saya harus tetap kita memiliki semangat ya dan optimisme bahwa ini harus segera selesai dan harus segera. Apa yang bisa mendasari optimisme Anda bahwa akan selesai sebelum 2024? Pertama, Pak Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada Pak Jaksa Agung untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Pak Barita bahwa sekitar 3 hari yang lalu itu Pak Jaksa Agung sudah memerintahkan kepada Jampitsus ya untuk melakukan langkah terobosan progresif ya untuk
menuntaskan kebuntuan ini. Nah, tinggal kita nanti tagih ya langkah progresifnya seperti apa, dan kita mintakan untuk dapat dijelaskan dengan baik, dengan harapan tentunya. Saya ingin kita tetap tanamkan harapan itu supaya kita tetap bersemangat untuk mengawal kasus ini. Langkah-langkah terobosan progresifnya seperti apa? Nah, itu yang kita tunggu juga dari Jaksa Agung. Tentu harapan kita adalah Pak Jaksa Agung bisa menindaklanjuti dengan membentuk tim penyidik ad hoc, ya, dan kemudian kita lihat hasil dari tim penyidik ad hoc ini bekerja untuk menindaklanjuti dari hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Oke, Bung Barita, Anda juga punya optimisme yang sama akan selesai sebelum 2024? Ya, kita harapkan demikian Mas Aiman, dan kami selaku Komisi Kejaksaan punya tugas kewenangan untuk mengingatkan itu. Jadi Bu Sumarsi, bersabar Bu, kita akan mendorong agar agenda bangsa ini bisa tuntas menyelesaikannya secara hukum. Dan juga butuh dukungan dari DPR tentunya Bang Taufik Basari, dan dari Komnas HAM bagaimana ini bisa berkoordinasi. Sebab tidak ada hal sulit yang tidak bisa diselesaikan. Dan dengan ikhtiar itu kita yakin bahwa Jaksa Agung dan jajaran kejaksaan untuk menyelesaikan tanggung jawab ini sebagai institusi penegak hukum yang diberi tanggung jawab oleh negara menyelesaikannya. Kita tunggu Mas Eman, dan kami akan menagih juga ya komitmen itu untuk penyelesaian masalah ini secara tuntas. Oke, Bung Amiruddin terakhir. Iya, pertama Bung Barita ya, biar Anda juga paham ini. Pertama, ya karena Anda bukan orang Jaksa Agung ya kan. Pertama saya mau katakan tidak ada perbedaan persepsi. Ya. Ini saya katakan seolah persepsi gitu loh. Ini perbedaan fungsi secara hukum. Komnas sudah menjalankan fungsinya. Silahkan Jaksa Agung juga menjalankan fungsinya menurut undang-undang. Satu. Yang kedua, yang disebut terobosan progresif itu apa? Sampai hari ini saya belum tahu. Tapi kalau bawa koordinasi antar lembaga sudah saya lakoni sejak tahun 2018. Dan saya menghadiri semua kalau ada pertemuan. Ya, pertemuan terakhir 2 bulan yang lalu di Menko Polkam, sikap dari teman-teman di Jaksa Agung masih gitu-gitu aja. Yang seperti Bu Sumarsi bilang 15 tahun itu begitu aja. Nah, waktu itu saya sampaikan, Pak Jaksa Agung, melangkahlah buat tim penyidik, pilih saja dari 12 berkas itu. Kenapa? Saya yakin bahwa kemampuan jaksa-jaksa kita hari ini dalam melakukan penyidikan kan hebat semua. Jadi, jangan mengumbar wacana, tapi lakukan, bertindak. Karena kami di Komnas HAM sudah bertindak cukup lama. Seperti tadi dikatakan, ada berkas itu sudah berumur 15 tahun, Mas. Iya. Ya. Jadi Anda, boleh saya katakan Anda berbeda dengan Bung Taufik dan Bung Barita, Anda pesimis? Saya tidak ada akan selesaikan sebelum 2024? Saya sudah bekerja di bidang hak asasi manusia hampir 25 tahun. Dan itu tidak pernah satu hari pun saya pesimis. Orang seperti saya harus optimis. Kalau orang seperti saya pesimis, Anda bisa bayangkan Ibu Sumarsi akan seperti apa. Kita semua harus optimis, Mas. Bahwa masalah ini bisa kita selesaikan secara baik-baik dalam konteks kita berbangsa, hukum kita tegakkan. Nah, oleh karena itu saya sarankan dalam apa yang saya sebut di banyak pernyataan saya itu, saya meminta Pak Jaksa Agung silahkan bentuk tim penyidik terhadap berkas yang mana, sehingga kami di Komnas HAM juga tahu untuk meresponnya juga sesuai dengan fungsi kami dari undang-undang. Baik. Nah, kalau wacana aja, saya bilang saya males ikutan wacana. Baik, jadi ini dorongan, dan kemudian saya boleh katakan ini adalah tamparan dari Komnas HAM untuk Kejaksaan Agung, dan kita sama-sama mencermati tentu yang menjadi pernyataan dari Kejaksaan Agung dan juga dorongan yang akan dilakukan oleh DPR dan juga Komisi Kejaksaan. Dorongan dari Mas Taufik juga sangat penting. Kenapa tanpa dorong politik, ya nggak jalan juga ini persoalan. Kita tunggu nanti kiprah-kiprah DPR, kiprah-kiprah juga Ketua Komisi Kejaksaan terhadap Kejaksaan yang akan menindaklanjuti hal ini. Optimisme kita perlukan, tapi penuntasan itu adalah hal yang terpenting. Bagaimana kita akan melihat nanti, kita cermati sama-sama. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Sumarsi yang telah bergabung di Sapa Indonesia Malam pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu.